kami dari kelompok 2 lagi ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di sini ada kami berempat. Saya Zakaila Saiful. Saya Desteria Mutiara Rifani. dan saya Almasyana Frianti Putri. Dan saya Muhammad Rakam Pratama. Dan teman-teman kita yang lain. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Posmira Fauza. Nama aku anak 10. Halo, nama aku Maulida Sisa Putri dari absen 27. Dan aku Arden, absen 4. Aku yang lagi di Pratama, absen 14. Dan kami akan menjelaskan tentang perumusan naskah proklamasi Republik Indonesia 1945. Oke, jadi ini adalah suasana saat pertama kali kita memasuki museumnya ya teman-teman, dimana sebenarnya kita tuh langsung disambut sama banyak ruangan sekaligus. Untuk di sebelah kanan terdapat ruang pengesahan, di sebelah kiri ada ruang perumusan, dan tepat di depan kita itu ada ruang pengetikan yang menjadi tempat naskah proklamasi diketik sebelum akhirnya dibacakan kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita lagi ada di ruang pertemuan awal ketegangan menjelang proklamasi. Pada 15 Agustus 1945, kabar Jepang menyerah kepada sekutu memicu ketegangan. Nah, di ruang pertemuan Rumah Laksamana Maeda, Jakarta, dua kubu bertabrakan, yaitu golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka takut Jepang akan memanfaatkan situasi. Nah, sementara golongan tua ingin tetap musyawarah dan menghindari resiko. Perdebatan memanas, golongan muda merasa tidak didengar. Puncaknya pada 16 Agustus, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Ini bukan penculikan sungguhan, tetapi upaya memangsa proklamasi segera. Ketegangan mereda setelah Ahmad Subarjo menjadi penengah. Mereka kembali ke Jakarta. Malam harinya di ruang makan Maeda yang sederhana, naskah proklamasi akhirnya dirumuskan. Sekarang kita berada di dalam ruang perumusan naskah proklamasi. Menjelang pukul 3 dini hari, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruang makan Rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Bung Karno sendiri bertugas untuk menuliskan naskahnya, sedangkan isi dari naskah tersebut dicetuskan oleh kedua tokoh yang lain. Setelah teks tersebut diberi judul proklamasi, maka alinea pertamanya dicetuskan oleh Ahmad Subarjo tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia, sedangkan alinea kedua dicetuskan oleh Bung Hatta mengenai pemindahan kekuasaan. Nah, setelah naskah tersebut selesai ditulis oleh Soekarno, naskah tersebut kemudian dibawa ke dalam main hall untuk dibacakan kepada para tamu yang ikut hadir dalam Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Selanjutnya, masih di satu ruangan yang sama yakni ruang perumusan, di sini kita juga bisa melihat wujud dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang jadi hasil dari proses perumusan para tokoh bangsa pada malam sebelum kemerdekaan nih guys. Teks proklamasi ini bisa dibilang menjadi simbol kemerdekaan karena melalui naskah inilah Indonesia tuh secara resmi nyatain diri bahwa mereka tuh bebas dari penjajahan. Walaupun isi teksnya singkat, tapi maknanya tuh sangat besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat dalam teks proklamasi nunjukin kalau bangsa Indonesia tuh punya keberanian untuk nentuin nasibnya sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Karena itu, naskah ini nggak cuma jadi dokumen sejarah, tapi juga lambang perjuangan, persatuan, dan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita ini sedang berada di depan ruang pengetikan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Disinilah momen krusial perubahan sejarah yang terjadi secara fisik setelah konsep naskah proklamasi selesai dirumuskan secara tertulis oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di ruang sebelumnya. Draft tulisan tangan tersebut dibawa ke ruangan ini untuk diketik. Di ruangan ini pula kita bisa melihat replika patung Sayuti Melik yang sedang serius mengetik didampingi oleh tokoh pemuda BM Diah yang berdiri mengawasi jalannya proses bersejarah tersebut. Sayuti Melik dipercaya untuk mengetik naskah menggunakan mesin ketik milik perwira Angkatan Laut Jerman yang dipinjam dari Mayor Kandelar. Karena mesin ketik di Rumah Laksamana Maeda hanya tersedia dalam huruf kanji Jepang, tidak sekadar menyalin, dalam proses pengetikan ini terjadi 3 perubahan redaksi penting yang disepakati, yaitu yang pertama, kata tempo diubah menjadi tempo. Kedua, kalimat wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, format penulisan tanggal 17/8/05 diubah menjadi hari 17 bulan 8 tahun 5. Begitu tombol ketik terakhir ditekan, draft coretan tangan tersebut resmi berubah menjadi dokumen proklamasi yang otentik. Tidak lama setelah itu, karena situasi yang mendesak di larut malam, Bung Karno dan Bung Hatta langsung menandatangani naskah resmi tersebut di atas sebuah piano yang berada di ruangan ini. Tepatnya yang berada di bawah tangga. Dokumen inilah yang akhirnya siap dibacakan keesokan harinya sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kami sudah berada di ruangan pengesahan di mana sebelumnya kita sudah ke ruang perumusan dan
Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah mengalami penjajahan selama ratusan tahun. Proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Sebelum proklamasi disahkan, terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Oleh karena itu, Soekarno dan Hatta sempat dibawa ke Rengas Dengklok untuk meyakinkan mereka agar segera mengambil keputusan. Pada malam harinya, naskah proklamasi dirumuskan di Rumah Laksamana Maeda. Setelah disepakati bersama, teks diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, proklamasi resmi dibacakan dan menjadi tanda lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah penting yang menandai kebebasan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Yang terakhir adalah bunker yang berada di belakang Museum Penyusunan Naskah Proklamasi. Bunker ini diperkirakan dibangun sejak zaman Belanda sebagai tempat perlindungan darurat saat ancaman perang semakin besar. Ukurannya sekitar 5 x 3 meter dengan tinggi hanya sekitar 1,5 meter, sehingga orang dewasa harus membungkuk saat berada di dalamnya. Ruangannya sempit, gelap, dan pengap, memperlihatkan betapa mencekapnya bunker tersebut. Saat itu, ancaman serangan udara, ledakan bom, dan konflik militer bisa terjadi kapan saja. Karena itu, bunker digunakan sebagai tempat berlindung dan diduga juga sebagai tempat di mana Laksamana Maeda menyimpan dokumen penting serta barang berharga. Bunker ini memiliki ventilasi udara sederhana dan diduga terhubung dengan jalur pelarian rahasia. Namun hingga sekarang, ujung lorong tersebut masih menjadi misteri karena aksesnya telah lama ditutup. Hal ini karena setelah Jepang kalah perang tahun 1945, Rumah Laksamana Maeda sempat dikuasai pemerintah Inggris dan digunakan sebagai gedung kedutaan Inggris. Ketika bangunan dikembalikan kepada Indonesia, kondisi bunker sudah tertutup dan sebagian akses lorongnya tidak lagi diketahui. Dan yang terakhir, kabar bunker ini menunjukkan betapa sulitnya keadaan dan ancaman yang dihadapi oleh para pejuang kemerdekaan, hingga akhirnya memaksa mereka untuk bersembunyi di bunker yang tidak nyaman. Sebagai refleksi dari kunjungan ke Museum Naskah Proklamasi, kita jadi lebih memahami bahwa kemerdekaan Indonesia diperjuangkan dengan penuh keberanian dan pengorbanan. Dari proses perumusan hingga pengesahan Naskah Proklamasi, semuanya menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Karena itu, sebagai generasi muda, kita harus menghargai jasa para pahlawan dengan menjaga persatuan, semangat belajar, dan rasa cinta tanah air. Selain mengenang sejarah, kunjungan ini juga mengingatkan kita untuk terus melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui hal-hal positif yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!